Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Hari ini saya akan mempresentasikan 1.1.A.8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Pendidikan Guru Penggerak. Namun, perkenalkan, nama saya adalah Farizal Rohman Kurniawan, SPDGR. Saya adalah seorang guru PPKN SMAN 1 Dringu, CGP Angkatan 7 Kabupaten Probolinggo, kelas 104 BBGP Jawa Timur. Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tujuan dari dilakukannya proses pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, tujuan akhirnya adalah agar siswa selamat dan bahagia. 6 gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah mendidik bersumber trilogi pendidikan. Yang kedua adalah mendidik berasaskan trikon. Yang ketiga adalah mendidik menuntun kodrat keadaan anak. Yang keempat adalah belajar sambil bermain. Yang kelima adalah mendidik budi pekerti. Sedangkan yang terakhir adalah mendidik yang menghamba pada anak. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video selanjutnya. 1. Mendidik bersumber dari trilogi pendidikan. Ya, Ki Hajar Dewantara mempunyai 3 semboyan. Yang pertama, Ingarso Sungtulodo, di mana di depan menjadi teladan. Seorang guru harus mampu memberikan suri tauladan yang baik untuk siswanya agar siswanya dapat meniru perilaku guru. Yang kedua, tentang Ing Madyo Mangunkarso, di mana di tengah membangun motivasi. Ya, seorang guru harus bisa memberikan motivasi yang lebih kepada siswanya, agar siswanya selalu bersemangat. Semboyan yang ketiga adalah Tutwuri Handayani, yang mana artinya adalah di belakang memberikan dorongan. Seorang guru dituntut untuk bisa menjadi pendorong agar siswanya yang merasa tertinggal bisa maju dan bisa belajar dengan baik. Pendidikan berasaskan trikon. Yang pertama adalah asas konvergen, di mana dalam upaya mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia, kita harus memadukan dengan kebudayaan asing yang dipandang dapat memajukan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah continue. Dalam melestarikan kebudayaan asli Indonesia, kita harus terus-menerus dan berkesinambungan. Yang ketiga adalah konsentris, yaitu dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa lain, kita harus berusaha menyatukan kebudayaan nasional kita dengan kebudayaan dunia. Dengan catatan, tentu saja harus berpegang pada ciri khas kepribadian bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Di sini dapat dilihat 3 asas ini adalah pembiasaan upacara, yang kedua adalah adiwiyata, yang ketiga adalah istighosa, di mana ketiga hal ini dilakukan di dalam sekolah kami. Ketiga, pendidikan itu harus berkodrat pada keadaan anak. Ya, di mana kodrat anak, yaitu pengertiannya adalah potensi diri yang dimiliki oleh seseorang anak seperti potensi berpikir, potensi emosi, dan potensi fisik. Di mana Ki Hajar Dewantara membaginya dalam 2 kodrat. Yang pertama, kodrat alam. Kodrat alam adalah lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik kultur, budaya, maupun kondisi alam geografisnya. Kodrat alam berhubungan juga dengan karakter dasar anak. Ya, seorang guru dituntut untuk bisa menyesuaikan pembelajarannya dengan lingkungan geografi yang dimiliki oleh anak tersebut. Di mana ketika anak tersebut hidup di lingkungan pedesaan, maka pembelajarannya harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada, yaitu pedesaan.
Jika siswa itu berada di daerah perkotaan, maka siswa tersebut harus didasarkan pada lingkungannya, yaitu lingkungan perkotaan. Kodrat yang kedua adalah kodrat zaman, di mana pengertiannya adalah perubahan dari waktu ke waktu. Guru tentu membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Ya, pembelajaran sekarang wajib berlandaskan IT agar anak-anak bisa menghadapi pendidikan di era 5.0 sehingga kedepannya siswa mampu beradaptasi dengan era industri 5.0. 4. Pendidikan berhamba pada anak. Yang dimaksud dengan pendidikan berhamba pada anak yaitu yang pertama, mementingkan kepentingan anak dari segalanya. Yang kedua, pendekatan pembelajaran yang digunakan berpusat kepada peserta didik atau anak merupakan sistem pembelajaran yang menunjukkan dominasi peserta didik selama kegiatan pembelajaran dan guru hanya sebagai fasilitator, pembimbing, dan pemimpin. Yang ketiga, jadi pembelajaran itu harus berpusat pada murid yang dapat mendorong siswa terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Contohnya, murid dapat memilih pembelajarannya dengan cara mengumpulkan tugasnya berupa tulisan, PowerPoint, suara, gambar, atau praktek langsung. Belajar sambil bermain, ya bisa kita lihat di sana bagaimana anak-anak senang dengan bermain secara bebas. Anak dapat bereksplorasi hal-hal yang sudah diketahui. Tentu saja anak-anak juga ya, pendidikan budi pekerti, di mana bisa diartikan budi pekerti itu adalah pengertian watak atau karakter, di mana perpaduan antara kepiawayan, perasaan, kehendak, atau kemauan, sehingga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Ya, kita sampai pada pertanyaan pemantik dari refleksi kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Ya, kala itu saya berpikir bahwa anak atau peserta didik adalah kertas kosong yang harus transfer dengan ilmu pengetahuan. Ya, teori tabula rasa. Tugas saya sebagai seorang guru adalah mentransfer pengetahuan dan keterampilan. Apa yang saya berikan kepada peserta didik sebagai suatu paket ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tuntunan kurikulum. Pembelajaran adalah proses membuat peserta didik aktif. Pembelajaran terpusat pada peran guru sebagai pendidik sangat dominan. Pembelajaran adalah kegiatan belajar mengajar di dalam ruang kelas, karena biasanya pembelajaran yang di luar kelas itu juga dilakukan oleh guru olahraga atau guru seni budaya saja. Saya lebih terfokus ke tuntutan kompetensi sesuai kurikulum dan cenderung melaksanakan pembelajaran sesuai apa yang tertulis dalam kurikulum. Namun, dalam pembelajaran di kelas, saya yang terfokus untuk target kurikulum dengan mengajar, memberikan tugas. Saya berpikir sangat mudah dalam mengajar karena memberikan materi dan tugas, serta anak biasa mengumpulkan tepat waktu tanpa merefleksikan tentang pembelajaran yang memerdekakan anak. Dan saya juga sering mengeluh karena sebagian anak yang tidak mengumpulkan tugas, sulit diatur dan lambat berpikir, walaupun soal-soal atau tugas itu sangat mudah dan materi itu sudah saya jelaskan.
Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Konsep pengajaran saya berubah setelah mempelajari filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Saya menyadari bahwa kekeliruan selama ini memandang anak sebagai objek dalam pembelajaran di kelas, seharusnya merekalah yang menjadi subjek pembelajaran. Merekalah pemegang kendali pembelajaran. Pendidik hanya wajib menghamba pada anak dengan segala ketulusan hati. Perubahan yang saya rasakan dari mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu adalah sistem Among dalam pembelajaran proses pembelajaran di kelas yang berlandaskan sistem Among pembelajaran yang dilakukan di kelas bertujuan untuk mendidik anak sebagai subjek, bukan sebagai objek, karena anak adalah pusat pendidikan. Tentu saja dalam pembelajaran tidak menghendaki paksaan-paksaan, melainkan memberi tuntunan bagi hidup anak agar dapat berkembang dengan selamat, baik lahir maupun batinnya, menyadari bahwa setiap anak istimewa, unik, dan memiliki potensi dalam dirinya. Dalam sistem Among, anak dididik sesuai dengan bakat dan minat. Ya, pendidik sebagai Tutpuri Handayani berperan menuntun, mengasuh, membimbing anak sesuai kodratnya agar jiwanya merdeka, lahir dan batin. Guru juga memberikan kebebasan pada anak dalam memilih gaya belajar yang mereka sukai, dari yang tadinya hanya menuruti instruksi akan berubah menjadi merdeka belajar. Kita sebagai pendidik menjadi pemimpin yang memerdekakan dan memberi teladan, memberi semangat, memberi dorongan, dan serta mengayomi peserta didik. Guru wajib menjadi fasilitator dan motivator dalam pembelajaran sebagai mitra belajar bagi peserta didik. Karena tujuannya adalah kita harus berfokus pada murid, dan murid. Pendidik ialah penuntun, sehingga dalam pembelajaran di sekolah, tugas guru hanyalah menuntun, membimbing peserta didik dalam mencari dan menemukan konsep-konsep teori dan membantu mereka menerapkan konsep dan teori yang sudah mereka pelajari dengan kehidupannya, sehingga anak-anak atau peserta didik tidak kehilangan arah dan membahayakan hidupnya. Apa sih yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya sebagai pendidik harus disiplin dalam waktu ke sekolah. Yang kedua, kita harus menjadi teladan, memberi semangat, serta memberi dorongan dalam menanamkan nilai karakter kedisiplinan, kerjasama, tolong-menolong dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah. 3. Mendorong dan memotivasi peserta didik untuk saling berbagi solidaritas. Jika ada salah satu warga sekolah yang mengalami kekurangan, misalnya alami musibah, orang tua meninggal, nah kita membiasakan anak untuk bersolidaritas dan mencintai lingkungan kelas atau sekolah. 4. Meningkatkan karakter anak dengan pembiasaan yang secara kontinu seperti memulai komunikasi yang sopan dan ramah, saling memuji di antara teman, selalu memberikan kata-kata positif untuk teman sebangku atau sekelas, kata terima kasih untuk bantuan atau pujian yang kita dapat, kata maaf jika melakukan kesalahan baik sengaja maupun tidak. Dan yang terakhir adalah membudayakan budaya lokal untuk mentransformasikan pendidikan karakter anak. Untuk mengimplementasikan Merdeka Belajar yang menghasilkan profil pelajar Pancasila, sudah seharusnya kita melakukan perubahan-perubahan hebat di kelas kita untuk memberikan tuntunan terbaik kepada peserta didik. Peserta didik diberikan kebebasan untuk bereksplorasi, berinovasi, dan mengembangkan potensi sesuai dengan kodratnya masing-masing. Tugas kita memberikan tuntunan, arahan, dan bimbingan agar kemerdekaan mereka tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif yang datang. Belajar juga bisa dilakukan dimanapun sesuai dengan konteksnya. Semua tempat adalah sekolah. Semua rumah adalah sekolah. Untuk itu, guru harus terus mengembangkan kompetisinya agar bisa beradaptasi dengan perubahan. Guru juga harus terus belajar untuk membelajarkan kepada siswa, memahami peserta didik sebagai individu yang unik, khas, dan sesuai dengan kodratnya. Sekian dari penjelasan dari saya dan terima kasih. Salam sehat dan bahagia. Salam guru penggerak. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi.